Halo sobat mistis dimanapun kalian berada. Awal mulanya di malam Jumat ini saya seorang diri di markas saya Desta Zelda Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dukungan kalian guys, subscribe, like, komen, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan share guys bila perlu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang selama ini sudah mensupport saya. Dan jangan pernah bosan menonton konten saya ini, walaupun saya belum bisa mengeksplor ke tempat-tempat angker penuh dengan misteri untuk kalian ya. Malam ini saya seorang diri di markas saya, tentunya dalam keadaan alhamdulillah lumayan sehat ya. Dan ini tadi bersin dan flu guys, karena dari lambung ya, karena saya punya aslam GERD ya, karena belum sembuh juga, dalam proses pengobatan juga. Dan malam ini saya rekaman seorang diri tanpa ada kameramen ya, karena kameramen juga sedang sakit, ngedrop badannya guys, sedang batuk, demam, karena kameramen suka begadang ya, kurang jaga kesehatan badannya, dan sibuk juga dengan keahliannya di bidangnya guys, di elektronik, servis dan merangkai semacam mixer, ampli, dan bikin box salon. Aduh ya Allah. Dan malam ini saya rencananya mau rekaman dan ingin menarik atau menceritakan sosok yang akan saya temukan di markas saya ini guys ya. Mohon maaf bila mana suara saya sedikit bendeng ya, karena sedang flu guys. Loh ya Allah. Kalian mau apa guys? Sosok yang lucu atau yang sedih atau yang biasa-biasa saja guys? Oke, kita langsung saja lah ya, gak usah banyak cekcok, gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak ngomong. Kita langsung saja panggil energi yang mau kita ajak komunikasi. Mungkin siapa tahu mereka ingin dikirimi Al-Fatihah, disempurnakan ya guys ya. Dan saya mau baca doa dulu guys ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aduh ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Qodam mulia Qodam, ya Qodam mulia jasad, ya Rijalul Gaib. Assalamu alaina ibadillahi sholihin. 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 Sirullah, satullah, afalullah, sifatullah hadir, tunjukkan hal yang gaib. Assalamu alaina ibadillahi sholihin. Sirullah, satullah, afalullah, sifatullah hadir. Apapun sosok, apapun perwujudan kalian, apapun interaksi kalian, saya ingin kalian hadir sehadir-hadirnya, karena saya malam ini ingin berinteraksi dengan kalian yang ingin disempurnakan, yang ingin dikirimi Al-Fatihah, dan ingin menceritakan kisah kehidupannya di masa lalu. Hadirlah, hadir sehadir-hadirnya, wujud sewujud-wujudnya.
Ayo berkomunikasi, berinteraksi dengan saya yuk. Dan saya sudah merasakan kehadiran energi di sini, guys. Dari arah atas jelas saya kenal. Dari arah kanan saya guys, kalian tahu nggak? Saya sekarang melihat sosok apa, guys? Ini saya bukan halu ya, guys ya, bukan halusinasi. Saya merasakan kehadiran sosok. Dibilang anak kecil, iya, tetapi ini lebih dari anak kecil, guys. Karena perwujudannya anak kecil ini dia kisaran umur 5 tahun. Iya, 5 tahun. Cowok. Tetapi anehnya dia bukan telanjang dada atau tidak pakai popok. Kalau popok itu kan biasanya identik dengan tuyul ya, guys ya. Tapi ini hadir sosok anak kecil, cowok, laki-laki ya, umur 5 tahun. Dia tahu nggak pakainya apa, guys? Dia itu layaknya seperti pocong anak-anak. Dia hadir di sebelah kanan saya sana. Dia minta tolong disempurnakan. Dia mengatakan dari era masa penjajahan Belanda, guys. Dia orang pribumi, anak pribumi orang kita. Dia mengatakan juga dia mati bersama ibunya, tertusuk bagian dada, perut oleh kolonial Belanda yang kejam, membunuh mereka berdua. Dia juga mengatakan bapaknya meninggal di saat sebelum mereka dibunuh. Artinya bapaknya meninggal duluan karena tragedi kerja paksa. Tetapi di waktu Belanda tidak terlalu jahat ya. Kalau Jepang itu kan jahat. Kalau Belanda masih mendingan dikasih makan, minum. Kata sosok ini, bapaknya meninggal sama orang Belanda karena kerja paksa. Waktu itu katanya bapaknya dia itu membantah omongannya orang Belanda dan secara otomatis memancing emosi orang Belanda. Terjadilah percekcokan, perkelahian antara bapaknya anak ini dengan orang Belanda. Yang membunuh bapaknya itu prajurit dari Belanda, guys. Karena kesal ya kepada sikapnya bapaknya anak ini. Dia memberikan memori bapaknya itu kerja di sebuah tambang hasil bumi. Batu bara. Batu bara itu berarti lepas dari tanah Jawa dong. Iya kan? Berarti di seberang pulau Jawa kan?
Kenapa adik bisa sampai di sini? Bingung dan mencari cahaya ingin disempurnakan. Oke, bapak adik dibunuh. Oh, dipukul pakai apa tuh, yang dipukul kepalanya pakai senapan orang Belanda ya, bagian kepalanya dipukul sampai mati ya. Jasadnya dibuang, terus dikumpulkan jadi satu sama orang-orang yang lain. Oke, nanti saya akan kirimi Al-Fatihah buat leluhur bapak Ade dan ibu juga. Ini energinya kencang banget guys, dari arah kanan saya. Kalau boleh tahu adik namanya siapa ya? Masih ingat nggak namanya siapa? Bingung? Lupa ya? Coba diingat-ingat namanya ada siapa? Anjun. Ada Anjun. Anjun. Iya, Anjun. Anjun berusia 5 tahun, dibunuh oleh orang Belanda karena kesal kepada bapaknya. Akhirnya satu keluarga dibunuh. Adik punya saudara enggak? Oh, anak satu-satunya. Ibu namanya siapa? Ibu namanya Lastri. Dipanggilnya Lastri. Adik Anjun. Adik ingin disempurnakan. Oke. Adik ingin berkomunikasi lewat badannya saya nggak? Masuk mediumisasi. Malu? Kenapa malu? Coba adik masuk ke badan saya mediumisasi, coba. Mau nggak? Coba saja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo, ini saya akan menarik energinya ada Anjun ya guys ya, biar dia masuk ke badan saya, karena dia tuh lucu guys, ganteng asli. Dia tuh berponi juga ya, tapi poninya agak pirang, agak jarang-jarang rambutnya. Ayo dia masuk yuk.
Bapak Anjun yang melawan orang Belanda, Mas. Buktinya kami dibunuh satu keluarga, Mas. Sakit, Mas. Nanti kita disembuhkannya, Mas. Karena Bapak Anjun dikirim ya, Mas. Ya tenang. Nanti dulu gak sekolah, Mas. Dulu sekolah kan Anjun dulu kan bantu itu masak, bantu itu bertani, berkebun. Anjun gak pernah capek, Mas. Bantu itu Anjun malah senang ya, Mas. Ya Anjun sahabat ya, Mas. Astagfirullah, ilaha illallah, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anjing sudah sahabat, Mas. Ya, enak ya, Mas. Makasih ya, Mas. Sudah bantu Anjun sama keluarga Anjun. Anjun senang. Makasih. Anjun boleh pergi ya, Mas ya, ke tempat yang lebih baik ya, Mas. Ya, Mas, baca doa, Mas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya, Mas. Makasih. Lanjut pergi ya, Mas ya. Dadah. Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, sudah ke alam yang lebih baik. Kasihan. Aduh ya Allah, lu. Itulah guys segelintir kisahnya Anjun. Kasihan ya guys ya, kasihan banget. Tadi ibunya bersama Anjun, tapi ibunya gak mau masuk karena memang saya membatasi juga. Yang penting kita kirim doa ya guys buat keluarga Anjun, semoga bertempat yang lebih baik lagi. Dan mungkin cukup satu saja guys ya untuk mengisi juga. Oke, terima kasih buat kalian guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan share guys bila perlu. Dan terima kasih dukungan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Dadah, salam mistis. Sehat selalu untuk kalian. Dadah.